Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita kembali untuk mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita semakin cinta dan cinta kepada Dia sebagai Sang Juru Selamat bagi kita sekalian. Nah, firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini saya kutip dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya ke-28. Kisah Para Rasul 17 ayatnya ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saya ulangi sekali lagi. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus yang kita kenal, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah berbicara pada saat Rasul Paulus sedang ada di daerah Athena, di mana dia melihat banyak mezbah-mezbah dengan adanya persembahan-persembahan oleh orang-orang di Athena pada waktu itu. Dan mezbah itu tertulis dengan perkataan kepada Allah yang tidak dikenal. Namun mereka mempersembahkan berupa satu sajian ataupun berupa pengorbanan, ya, kepada yang dikatakan kepada Allah yang mereka tidak kenal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Athena, termasuk buat kita pada saat ini yang hidup di dalam dunia ini, bahwa dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita semua yang ada, manusia yang ada, kita hidup, kita bergerak di dalam Dia. Kita ada di dalam Dia. Adalah artinya bagaimana bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Dialah yang melingkupi, menaungi daripada kehidupan manusia di alam semesta ini. Sebab Dialah kepala atas segala yang ada. Tentunya dalam hal ini kita mengenal di dalam Yesus Kristus, Dialah kepala segala yang ada. Ya, bahwa ini menyatakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ruang lingkup dunia ini dengan banyak filsafat-filsafat, dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang mungkin saja dinamakan dengan ajaran kebaikan, ya. Tetapi di sini bukanlah sesuatu yang menjawab daripada aspek kehidupan kita di dalam dunia ini. Ada tangan ilahi, ada tangan yang maha kuasa melingkupi daripada kehidupan manusia di alam semesta ini. Yaitu siapa Dia? Dialah Allah yang kita kenal. Allah yang di dalam roh yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang memelihara kehidupan daripada apa segala yang ada di dalam dunia ini. Dalam Mazmur 104 dan dikatakan ayat 27, bahwa segala sesuatunya ciptaanmu menantikan engkau untuk diberi makan pada waktunya. Artinya adalah bahwa Dia Allah yang hidup, Dia yang memelihara daripada ciptaannya, termasuk kita di dalamnya. Namun kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat bahwa iblis tidak suka dengan kedamaian, dengan kasih sayang, kemesraan antara Allah Sang Pencipta dengan manusia. Dan di sana iblis coba mengganggu, mengacaukan, dan coba membuat kebimbangan dalam hati manusia agar manusia tidak mengenal kepada Allah dalam Yesus Kristus dengan benar, dengan jelas, sehingga dia coba mengkaburkan arah daripada persembahan ataupun penyembahan kita kepada Dia yang hidup, sehingga iblis bermain di dalamnya, sehingga ada dosa, ada kesalahan, dan turunlah hukuman atas mereka yang coba memberontak ataupun melawan atau menentang firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita ingin hidup dalam dunia ini penuh dengan kasih sayang daripada Dia, penuh dengan damai, sukacita,
dan tentunya adalah kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik dalam pribadi, dalam kebersamaan bagi satu keluarga, maupun dalam ruang lingkup persaudaraan di dalam jemaat Tuhan yang dicintai oleh Dia sebagai gerejanya. Perlu kita ketahui bahwa kita hidup pada zaman ini, ya, bahwa kita hidup ada di dalam Dia. Kita bergerak ada di dalam Dia. Allah yang penuh kuasa di dalam Yesus Kristus, Dia yang memelihara kehidupan kita. Dia yang memberi jaminan bagi kehidupan kita. Dia yang memberikan rasa aman kepada kita. Dan kita benar-benar ada dalam genggaman kuat kuasa Dia. Dalam firman Tuhan dikatakan kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Artinya kuasa Tuhan, Dia akan selalu menjaga, menyertai daripada kehidupan kita selaku gerejanya. Ya, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi pendidikan kita, baik dalam masa depan yang akan kita hadapi dalam hari-hari yang akan datang, dalam situasi kondisi yang mungkin saja membuat ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan benak manusia kita secara lahiriah. Namun Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini perlu kita tekankan dalam iman percaya kita kepada Dia. Kenapa saya katakan harus demikian? Karena iblis, sekali lagi, dia tetap akan berusaha dengan siasat liciknya untuk menjauhkan kita selaku gerejanya kepada Dia yang adalah sang kekasih jiwa kita. Ya, tentunya kalau kita jauh daripada Dia, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan mengalami kekalutan, kekacauan, bahkan ketakutan, kegelisahan dan lain sebagainya, yang pada intinya akan merusak daripada pengharapan, ya, daripada apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita yang nyata dalam dunia ini maupun yang akan datang. Nah, kembali kita mengingat bagaimana peristiwa pada zaman Perjanjian Lama bangsa Israel, di mana kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, dan Allah menjamin bahwa pada siang hari mereka tidak akan pernah kepanasan oleh karena terik matahari, dan malam hari Tuhan juga akan menjadi penerang bagi mereka pada saat mereka ada di padang gurun. Ini sebagai jaminan nyata bagi umat Allah pada waktu itu. Dan Allah itu Dia hidup selama-lamanya. Firman-Nya tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Dia katakan berfirmanlah Tuhan, maka itu akan tetap terjadi selama-lamanya. Baik bagi kita pada saat sekarang kita hidup, maupun keturunan kita yang akan datang di kemudian hari. Firman-Nya tidak pernah berubah. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman kebenaran firman Allah akan kekal selama-lamanya. Ada jaminan, ada janji Allah yang akan Tuhan genapi atas kehidupan kita selaku gerejanya. Nah, kembali kepada firman Tuhan, kalau kita hidup, kita bergerak, dan kita ada dalam genggaman kuat kuasa Tuhan kita, maka saudara, kita perlu rasa syukur itu melimpah dalam kehidupan kita. Dalam situasi kondisi dan mungkin saja memberi kegelisahan dan lain sebagainya, tetapi sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah di akhir zaman ini, kita tetap menyerukan nama Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dan kita tetap hidup komitmen kita bersama dengan Dia dalam hal apapun juga, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Terlebih lagi, kita tetap memiliki rasa antusias untuk menjaga keharmonisan kita bersama Dia, sang kekasih jiwa kita, hari ini dan lain sebagainya, dan tentunya hari yang akan datang, dengan cara kita tetap berpegang kepada firman Allah dan taat akan perintah-perintahnya. Dan inilah yang akan memberi ketentraman, kedamaian, bahkan sukacita dalam perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini. Dunia tidak bisa memberi jaminan apa-apa terhadap kehidupan kita, tetapi Yesus Kristus yang berfirman, Dia tetap bertanggung jawab, dan Dia tidak akan pernah lupa akan janji-janjinya kepada kita selaku gerejanya. Kalau Tuhan sudah mengatakan Dia akan menjaga, maka Dia pasti akan melakukan penjagaannya bagi kita. Kalau Tuhan sudah berfirman bahwa engkau sudah diberkati, maka
Allah dalam Yesus Kristus, dia akan memberkati daripada mereka yang menjadi anak-anaknya. Kalau sudah Tuhan katakan bahwa dia akan menyertai kehidupan kita, dan dia pasti selalu menyertai kehidupan kita sampai hari ini, dimanapun kita berada. Baik di kota, di desa, ataupun di pegunungan dan sebagainya, baik di ladang, baik dalam rumah tangga, di tempat pekerjaan kita, ataupun di tempat studi kita, dia selalu bersama dengan gerejanya. 1 Korintus 6 ayat 17 berbicara, siapa yang mengikat diri kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Artinya bahwa dia yang bertata di sorga, yang dia adalah roh, dan dia akan selalu bersama kita selaku gerejanya, dan dia akan selalu mengingatkan, ataupun dia selalu menjadikan kita akan menjadikan satu kehidupan kita menjadi suatu kebanggaan, suatu milik Tuhan yang tidak akan pernah Tuhan terlantarkan ataupun Tuhan biarkan begitu saja. Kita menjadi milik Dia sekarang dan selama-lamanya. Dan begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Dia senantiasa mau menaungi dan menyertai kita dalam kehidupan kita bersama dengan kuat kuasanya hari lepas hari hingga akhir zaman. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik dalam kondisi apapun juga kehidupan kita saat ini, apakah engkau merasa gelisah, apakah engkau merasa satu kebutuhan yang mendesak dalam kehidupanmu, ataukah engkau merasa engkau seorang diri dalam menghadapi kehidupan nyata ini, apakah engkau juga mengalami satu hambatan, problem dalam rumah tangga ataupun dalam ekonomi dan lain sebagainya, ingat, percayalah bahwa Yesus Kristus selalu bersama dengan kita dan dia mengerti keadaan kita. Dia tahu apa yang menjadi perasaan kita, dan tentu dia sebagai Allah yang hidupnya kita juga memanggil dia sebagai Bapa kita. Maka seorang Bapa pasti akan lekas-lekas memberikan kedamaian atau memberikan jawaban dalam kehidupan bagi anak-anak yang dia kasihinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam kehidupan kita pada saat ini, yang kita terus menantikan dia dan menantikan kuat kuasanya selalu dapat kita rasakan dan terjadi dalam kehidupan kita. Dan selalulah Bapak Ibu dengan saya selalu bersandar intim setia kepada dia, kepada firman-Nya, tetap beribadah kepada Tuhan, dan tentunya persekutuan dimanapun kita berada bersama dengan dia yang adalah roh adanya. Dan sekali lagi saya katakan, siapa yang mengikat diri dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah bahwa kita hidup, kita bergerak, kita ada dalam kuat kuasa genggaman daripada Yesus Kristus. Tetaplah ucapan syukur, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita selaku gerejanya. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan melakukan firman-Nya dalam hidup ini. Mereka akan mendapatkan kasih sayang, damai, sukacita yang daripada sorgawi dalam kehidupan dia, disertai kuat kuasanya hingga anak cucunya. Haleluya, haleluya, amin.